Ini adalah petanaman jati, tetapi bukan jati biasa. Kalau kalian mungkin ya berasal dari daerah-daerah hutan jati di Pulau Jawa, misal Blora, kan banyak sekali, Ngawi, Sragen, dan sekitarnya. Kita juga lihat jati, di sekitar Wanagama juga banyak jati. Tetapi jati ini lain, karena jati ini dibangun dengan klon unggul. Itu demi produktivitas. Nah, jadi petanaman jati ini kita tanam demi produktivitas. Artinya apa? Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita berharap mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Ada 3 strategi yang kita capai, yang kita lakukan. Yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul atau biji unggul atau benih unggul. Oke, kita awali satu pertanyaan dulu ya. Misalnya apa itu yang dimaksud dengan benih unggul? Nah, pertanyaan kedua sekarang adalah bagaimana kita kemudian bisa memilih benih unggul. Kita kan ingin karakter itu. Lalu caranya bagaimana? Ini kan alam ya, alam semesta. Alam kita kan menyediakan keanekaragaman. Apalagi di tropical country, high biodiversity. Sepakat ya? Nah, itu sudah ada di alam. Kita mau menyeleksi atau tidak terserah kita. Orang cantik banyak, orang jelek juga banyak. Kita mau memilih atau tidak kan juga terserah kita. Makanya kita harus lakukan namanya seleksi. Dan itu yang dilakukan oleh para pendahulu Fakultas Kehutanan UGM. Eksplorasi seluruh Indonesia mencari pohon induk jati yang unggul. Jadi bawa formulir begini, kemana-mana gitu ada pohon bagus jati, ukur diameternya, ukur tingginya, kemudian scoring. Kalau lurus, scoringnya 1. Kalau bengkok dikit seperti ini, scoringnya 2. Kalau di atas itu ada batang permanen 2 gitu, bercabang, scoringnya 3. Kalau menggarpu, cabangnya banyak, scoringnya 4. Terus seperti itu. Ribuan pohon dilakukan, diukur, kemudian ditemukan yang baik-baik itu 550-an pohon induk. Seluruh Indonesia. Karena asumsinya apa? Kalau pohon induk bagus, asumsinya anaknya biasanya bagus. Anaknya biasanya bagus, tapi tidak selalu. Kenapa tidak selalu dari induk yang bagus, anaknya bagus? Ya, karena buah itu berasal dari mana, Dek? Dari proses apa buah itu? Ya, proses pembuahan. Ada miliknya si ibu dan ada miliknya si bapak. Yang nampak di sini adalah hanya ibunya. Buah ini kan ada di batang ibunya. Bapaknya dari mana? Oh, mungkin dari itu yang di bawah sana, yang bercabang-cabang. Atau dari yang ini, yang kecil ini, yang kurus. Kan jadi aja buah, asal bertemu. Benang sari dan putiknya jadi buah. Dan kita hanya lihat induknya, oh induknya bagus. Makanya seleksinya 2. Selain kita seleksi fisiknya pohon induk untuk benih unggul tadi, kita juga melakukan seleksi genetik. Ya. Jadi cara yang pertama adalah dengan penggunaan bibit unggul. Nah, cara mendapatkan bibit unggul ada 2, yaitu diseleksi morfologinya, tinggi diameter, tinggi batang bebas cabang, bebas sama penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi genetiknya juga kita seleksi. Seleksi genetik adalah dengan cara mengoleksi buah-buahnya. Kita koleksi buahnya, misalnya 550 tadi dari pohon induk, 550 pohon induk kita tanam di satu lokasi sehingga pengaruh lingkungannya seragam. Nanti diulang lagi di lokasi lain, 550, 550, terus gitu. Sehingga nanti kita lihat pertanaman dari buah-buah tadi. Kan jadi semen kan, tumbuh kan 550 nomor tadi.
Di banyak lokasi, nanti kita lihat mana nomor yang selalu konsisten baik. Oh, nomor 1 ini saya koleksi dari Blora. Desa apa di Blora? Oh, ditanam di pantai, pinggir pantai, oh bagus. Ditanam di gunung, bagus. Ditanam di dataran rendah, bagus. Nah, kemungkinan nomor 1 ini memang bagus. Di mana-mana hasilnya bagus. Bisa dipahami ya prosesnya ya? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang jelek-jelek kita tebang. Berarti nomor-nomor itu nomor jelek. Ibunya bagus, tapi anaknya jelek. Mungkin bapaknya jelek. Akhirnya jadi separuhnya 250, jadi 125. Sampai akhirnya menjadi hanya 2 nomor. 2 klon. Yang kita pilih. X dan Y. Itu yang sudah terbukti bagus. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, dari 2 ini, akhirnya yang kita gunakan sebagai materi petanaman jati mega di Wanagama. Nah, seperti kalian lihat ini. Kenapa bisa jadi banyak? Karena dengan stek pucuk. Dengan perbanyakan vegetatif. Ketika kita sudah mendapatkan klon baik, atau anakan yang baik, maka biasanya perbanyakannya itu dengan vegetatif. Kenapa dengan vegetatif? Kenapa Mas dengan vegetatif? Yang kedua, agar produktivitasnya tinggi, silvikultur yang tepat. Di dalam buku sudah dijelaskan dulu 60 cm dalam 60 tahun. Sekarang harapannya 60 cm in diameter, tetapi dalam 20 tahun. Nah, selain bibit unggul digunakan, yang kedua kita juga menggunakan silvikultur yang tepat. Contoh, mestinya yang seperti ini, yang batangnya kecil ini, itu harusnya sudah di pruning. Maaf, sudah dijarangi. Dari tebang dijarangi. Yang kecil-kecil dijarangi. Mungkin awalnya 3x3 menjadi 6x6. Yang jelek-jelek kita kurangi. Yang bengkong-bengkong kita kurangi. Kira-kira apa alasannya, Dek? Kenapa yang jelek-jelek kita kurangi? Alasannya apa? Masalah ruang. Ketika ada yang jelek, kalau dia dibiarkan tumbuh, dia kan memakan ruang. Tajuknya bersaing dengan tajuk pohon yang baik, akarnya juga bersaing mencari unsur hara dengan pohon yang baik. Itu harus kita jarangi, sehingga persaingan itu tidak ada. Sehingga pohon-pohon yang baik tumbuh maksimal, dengan unsur hara maksimal, tajuk untuk cari cahaya yang juga maksimal. Ya apa tidak? Juga yang kedua, kalau pohon jelek ini dibiarkan hidup, maka dia akan besar, akan punya bunga, dan akan menyerbuki pohon-pohon yang baik. Berarti nanti buahnya juga akan membawa genetik yang jelek. Padahal kan kita sudah rencanakan sejak awal ini hanya untuk yang baik-baik saja. Itu contoh 2. Perlakuan silvikultur yang tepat. Kemudian pilar yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi sudah kita tindak silvikultur yang bagus, yang tepat. Kemudian juga kalau ada hama penyakit, segera kita musnahkan. Nanti di mata kuliah perlindungan hama dan penyakit hutan, kalian akan dapatkan itu. Semester depan ini ya. Oke, jadi ada 3 mata kuliah yang akan kalian dapatkan. Pemuliaan, silvikultur, dan hama dan perlindungan penyakit hutan. Saya kira itu dari saya. Ini akan disambung oleh Bu Fani. Bu Fani akan membahas ketika dia 60 cm dalam 20 tahun, kira-kira kualitas kayunya sama tidak dengan yang 60 cm dalam 60 tahun.